Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai gua masukin gugatan baru guys ya di Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Suparno ya, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. Jadi teman-teman masih ingat ya, kita sebagai warga negara punya hak untuk mengadukan, punya hak untuk melaporkan, punya hak untuk menggugat seorang pejabat yang kita merasa dia bersalah. Oke? Belum tentu bersalah teman-teman ya, belum tentu bersalah. Kita menggugat orang bukan berarti dia bersalah, tetapi kita menduga bahwa dia bersalah. Oke? Ingat ya, bahwa pejabat itu punya kewenangan, iya, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Gue menduga yang belum tentu benar ya, dugaan gue ini ada tindakan pelanggaran kesewenang-wenangan pejabat pada saudara Suparno ini ya, teman-teman. Oke, gue akan langsung share aja ke teman-teman ya, bagaimana gugatan gue, biar lu tahu dulu di depan teman-teman ya, sebelum hakim tahu, lu sudah tahu nih teman-teman ya. Oke, ini dia. Ini pendaftaran perkara berhasil ya. Selamat kepada pendaftaran perkara Anda nomornya nomor 13. Jadi gua sudah gugatan yang ke-13 ya. Ini tanggal 12 ya. Tanggal 12 Januari sudah ada 13 gugatan yang masuk ke dalam petun teman-teman ya. Jadi pengadilan TUN itu adalah pengadilan yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Buktinya ada 13 orang yang masih percaya pada pengadilan, masih percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan oleh hakim di pengadilan TUN gitu ya. Jadi termasuk gua orang yang percaya pada hakim di pengadilan bahwa keadilan bisa ditegakkan dalam pengadilan TUN ya. Nah, sudah 13 perkara yang sudah masuk. Jadi ini ikotnya untuk melihat data pendaftaran. Terima kasih atas pendaftaran Anda ya. Jadi aku sudah dapat nomor perkara tanggal 12 Januari, tapi gue baru dapat tanggal 15. Kan tanggal 12 itu hari Jumat ya. Jumat gue daftar, tanggal 15 hari ini, Monday tanggal 15 baru dapat nomor perkara. Oke, ini adalah Jakarta tanggal 12 Januari ya, Ketua Pengadilan, gugatan yang tertangan di bawah ini namanya gue, pekerjaan swasta, sebagai penggugat ya, gue sebagai prinsipal, dengan ini mengajukan gugatan kepada nama jabatan Suparno ya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Tempat kedudukan, Direktur Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat ya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Oke, subjeknya. Siapakah subjek penggugat? Gue ya, fungsiawan seorang warga negara perseorangan. B, subjek tergugat siapa? Namanya adalah Suparno ya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Pegawai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Objeknya apa nih? Jadi ada dua objek yang gue laporkan ya. Yang pertama adalah surat keputusan tata negara, yang kedua adalah tindakan faktual. Yang pertama adalah surat keputusan tata usaha negara di mana dia mengirimkan surat dugaan pelanggaran kode etik konsultan pajak nomor S11558 ini bla bla bla. Surat tersebut tidak pernah dan tidak boleh diberikan salirannya kepada tergugat ya, tanpa alasan yang jelas. Penggugat, sorry ya, kepada gue maksudnya ya, tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat tidak pernah mengetahui apa isi sebenarnya dari surat tersebut. Dua, tindakan faktual. Tergugat diduga dengan sengaja ya mencari-cari kesalahan dari tergugat. Dari penggugat, sorry ya, mohon maaf ya salah tulis, tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada penggugat. Tergugat diduga dengan sengaja menggunakan tangan-tangan pihak lain ya. Ini diduga teman-teman ya, menggunakan tangan-tangan terutama dari oknum-oknum di teman-teman ya, untuk menghukum penggugat dikarenakan niat jahat pribadinya. Tergugat tidak mengupayakan upaya perdamaian atau pertemuan apapun dengan warga negaranya sendiri yang diduga melakukan kesalahan. Oke, nomor 4. Tergugat tidak mengindahkan surat klarifikasi, surat pengaduan, dan surat keberatan yang diajukan penggugat. Jadi gua, teman-teman, sudah berusaha maksimal. Gua kirim surat klarifikasi satu, nggak dibalas. Gua bikin surat pengaduan, tidak dibalas juga. Gua bikin surat keberatan juga tidak dibalas, teman-teman ya. D. Kewenangan pengadilan. Jadi teman-teman ingat ya, di gugatan petun gua yang pertama itu gue ditolak oleh pengadilan gara-gara dikatakan itu bersifat umum ya. Nah, satu, bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum Jakarta Barat ya. Jadi ini petun Jakarta ya. Bahwa objek sengketa keputusan tata usaha negara, satu, merupakan penetapan tertulis ya, wajib ya, yang dikeluarkan oleh badan atau tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undang berlaku. B. Dua, bersifat konkret ya. Surat tersebut ditulis dengan kop surat pemerintah ya. Tiga, bersifat individual. Target surat tersebut hanya satu orang, yaitu gue sendiri. Bersifat final, tidak ada klarifikasi apapun dari tergugat. Lima, menimbulkan akibat hukum bagi tergugat. Tergugat dipanggil dan diproses persidangan kode etik hingga pemecatan dari anggota IKPI. Tiga,
bahwa objek sengketa tindakan faktual merupakan tindakan faktual yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian bersifat konkret ya, terduga tidak pernah bertemu dengan penggugat ya. Dia nggak pernah ketemu gua ya, saudara Suparno sampai hari ini tidak pernah ketemu gua, padahal dia kenal gua. Tetapi dengan sengaja tidak mau bertemu untuk menyelesaikan masalahnya. 3. Bersifat individual, tergugat tidak mengindahkan surat klarifikasi, surat keberatan, dan surat pengaduan dari penggugat. Bersifat final, tergugat tidak mau berkomunikasi dengan penggugat. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi tergugat. Akibat perbuatan tergugat menyebabkan penggugat tidak dapat menggunakan hak jawab ataupun hak membela diri atas tuduhan tergugat. Tenggang waktu mengajukan gugatan dan keberatan administratif ya. Bahwa objek tersebut diterbitkan tanggal 11 Oktober. Bahwa objek sengketa diketahui gue itu tanggal 18 Oktober ya. Jadi Oktober, November, Desember, Januari ya. 18 Januari kan deadline 90 hari. Jadi gua baru tahu surat itu ada tanggal 18 Oktober melalui surat undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan dari IKPI. Oke. Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah diterima oleh penggugat padahal sudah dimintakan dalam surat klarifikasi tanggal 26 Oktober. Bahwa objek sengketa tersebut baru disadari penggugat ternyata memberikan dampak kerugian yang nyata adalah pada tanggal 22 Desember ketika penggugat dipecat oleh IKPI. Maka perhitungan jangka waktu 90 hari dapat dihitung sejak tanggal 26 Oktober atau 22 Desember. Jadi gue masih masuk jangka waktu 90 hari ya. 6. Bahwa penggugat telah mengajukan surat undangan klarifikasi ke pengaduan Kakanwil DJP tanggal 26 Oktober ya. Ini adalah peraturan Mahkamah Agung. Kemudian penggugat telah mengajukan surat pengaduan dengan pelanggaran kode etik ya, ASN sudah gue kirim juga 3 November, bahwa gua juga telah mengajukan surat keberatan nomor sekian tanggal 2 Januari kemarin teman-teman ya. Ini berarti sudah 14 hari ya. Nah, tidak dibalas ya. 9. Bahwa gugatan Aqua diajukan pada tanggal 12 Januari ya. Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 ya, Undang-Undang Nomor 5 tentang Petun. F. Kepentingan penggugat. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, betul dong? 2. Bahwa objek sengketa telah menyebabkan penggugat mengalami kerugian, betul? G. Kerugian gua apa? Bahwa objek tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa dihukum secara sewenang-wenang. 2. Penggugat merasa dituduh dan difitnah tanpa dasar argumen ataupun dasar hukum yang jelas. Ya dong, dia menuduh gue atau memfitnah gue, tapi dasar hukumnya nggak ada gitu kan, bukti juga nggak ada ya. 3. Penggugat kehilangan hak untuk membela diri atau hak jawab atas tuduhan karena tidak diberikan salinan surat tersebut. 4. Penggugat dipecat oleh oknum tanpa dasar persidangan yang jelas. Ini hanya dugaan teman-teman ya, nggak tahu benar apa enggak ya. Karena kan gue nggak dikasih tahu semuanya ya. 5. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugiannya. Kronologi peristiwa ya. 18 Oktober itu gua terima surat undangan permintaan klarifikasi oleh IKPI ya. Berkenaan dengan adanya surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dikirim oleh tergugat. Surat undangannya sebagai berikut. Nah, inilah undangannya dan inilah satu-satunya bukti yang kita miliki teman-teman ya. Tidak ada lagi. Oke? Bahwa ada bla 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 seperti ini ya. Oke? Dalam surat tersebut tidak dilampirkan surat pengaduan yang dimaksudkan. 20 Oktober terjadi pertemuan nih di gedung IKPI ya dalam rangka menghadiri undangan tersebut. Penggugat telah meminta surat tersebut secara resmi dalam pertemuan tetapi tidak boleh dan tidak dapat diberikan surat pengaduan dari tergugat tanpa alasan yang jelas. 26 Oktober, penggugat mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada tergugat. Jadi gue kirim nih kepada Suparno ya, tolong dong kita klarifikasi dong, lu masalah apa sih sama gue gitu kan? Kita nggak pernah ketemu loh. Jangan-jangan kita di kehidupan lampau pernah pernah berantem gitu kan? Nggak tahu kita teman-temannya. Jadi gue minta klarifikasi. Penggugat meminta salinan surat tersebut ya sampai hari ini tidak pernah diberikan. Penggugat meminta mediasi atau upaya pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tergugat. 4. 3 November. Penggugat mengirimkan surat pengaduan kepada layanan informasi dan pengaduan DJP ya. Surat pengaduan tersebut tidak pernah dibalas hingga hari ini. 2 Januari, penggugat mengirimkan surat keberatan kepada tergugat. Hingga hari ini, surat itu tidak pernah dibalas. Alasan gugatan ya. Jadi alasan gugatan teman-teman dalam petun selalu ada dua macam. Yang pertama ada bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua adalah pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, AAUPB. Yang pertama adalah alasan tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, teman-teman ya. Negara Indonesia adalah negara hukum.
bahwa diduga tergugat telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Dasar dengan membuat dalil pengaduan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa surat tersebut tidak pernah dan tidak boleh diberikan salinannya kepada tergugat. Enak bener ini orang ya. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, Pasal 2, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas. Yang pertama, kepastian hukum. 2, profesionalisme. 3, proporsionalitas. 4, keterpaduan. 5, pendelegasian. 6, netralitas. 7, akuntabilitas. 8, efektivitas dan efisiensi. 9, keterbukaan. 10, non-diskriminatif. 11, persatuan dan kesatuan. 12, keadilan dan kesetaraan. Dan 13, kesejahteraan. I. Bahwa diduga tergugat tidak memberikan kepastian hukum. Mau apa dia dengan surat tersebut ya? Jadi dia kirim surat, surat ini bisa mencelakain gue kan, tapi dia mau apa? Nggak jelas ya, nggak jelas, tidak memberikan kepastian hukum, ya. Apa dalil hukum yang dia mau pakai? Tidak jelas, karena surat tersebut tidak pernah boleh diberikan kepada penggugat. Bahwa diduga tergugat tidak menjalankan surat tersebut dengan profesional karena melanggar sistem kode etik IKPI itu sendiri dengan mengirimkan surat kepada Ketua Umum KPI, padahal tidak ada prosedur seperti itu di IKPI. Bahwa digugat lagi diduga, mohon maaf ya Pak Hakim ya, Ibu Hakim, bahwa diduga tergugat melanggar prinsip keterbukaan, di mana surat tersebut sengaja ditutup-tutupi dan tidak transparan. Apa sebenarnya yang dipermasalahkan dalam surat tersebut? 4, bahwa surat tergugat melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan ya. Kenapa IKPI boleh menerima surat tersebut, sementara saya selaku teradu tidak boleh mendapatkan salinan tersebut ya, makin kacau. 3, Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN Pasal 4 Ayat 2 huruf A. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN ya. A. Berorientasi pada pelayanan bos ya, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat ya. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Bahwa tergugat tidak berorientasi pada pelayanan ya. Salah lagi tulisannya, melainkan orientasi pada menghukum dan mengintimidasi rakyatnya sendiri. 2, bahwa tergugat tidak memberikan pelayanan yang prima yang demi kepuasan masyarakat, alih-alih justru menghantam dan menghukum masyarakat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Kok bisa ada segitu dendamnya sama gua nih Suparno ini ya? Salah apa gua sama dia? Tergugat tidak memahami ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya transparansi, adanya keadilan, adanya reformasi perpajakan. Nggak peduli dia hajar aja tuh. 4, tergugat tidak menunjukkan sikap yang ramah, apalagi solutif dan tidak dapat diandalkan. Iyalah, apa sikapnya, apa ramahnya, apa solusinya? Nggak ada solusi dari dia, ya. 5, tergugat tidak mau melakukan perbaikan padahal sudah dikirim surat keberatan, pengaduan, dan klarifikasi. 4, PP nomor 5553 ya tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 4 setiap PNS dilarang 1, menyalahgunakan wewenang. 10, 10 ya, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Bahwa tergugat diduga telah menyalahi kewenangannya, bos, ya, di mana tergugat tidak punya kewenangan untuk melakukan pengaduan kode etik konsultan pajak ke IKPI. Tergugat juga tidak memiliki surat kuasa untuk mewakili lembaga pemerintah yang diwakilinya. Tindakan tergugat telah menghalangi dan mempersulit upaya penggugat untuk mencari keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah. 5, bahwa akibat objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undan berlaku, sebagaimana dijelaskan tersebut, maka sudah sepantasnya lah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tun membatalkan objek sengketa akuo dan mengembalikannya seperti semula. J. Alasan gugatan bertentangan dengan AAUPB ya. Jadi alasan yang kedua adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan pasal 3 huruf G. Tujuan undang-undang tentang AP adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bahwa tergugat diduga bukannya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, tetapi justru ingin menghantam dan menghukum warga masyarakatnya sendiri tanpa memberikan hak kepada penggugat, bahkan untuk mendapatkan salinan surat tersebut. 2, Undang-Undang 30 tentang AP lagi, Pasal 7 ayat angka 2 huruf C. Pejabat pemerintah memiliki kewajiban C. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan. 1, bahwa tergugat telah melanggar prosedur pembuatan surat kepada IKPI ya, seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Umum tetapi kepada Dewan Kode Etik. Bahwa tergugat tidak bisa melakukan pengaduan kode etik karena tidak jelas legal standing-nya sebagai siapa. 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 14 ya tentang AP lagi pasal 7 angka 2 huruf F. Pejabat pemerintah memiliki kewajiban F.
memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum dia membuat sebuah keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu, bahwa tergugat diduga dengan sengaja tidak mau memberikan kesempatan kepada penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum surat tersebut dikeluarkan. Dua, apalagi surat itu dikeluarkan tidak jelas berdasarkan kewenangan yang mana. Dia ini mengirim surat itu dalam rangka apa? Dalam rangka kewenangan dia sebagai Kakanwil kah? Sebagai pribadi dia kah? Atau sebagai kuasa dari sebuah lembaga? Tidak jelas, teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang AP Pasal 9 Angka 3, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan tersebut ya, yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam penetapan dan atau melakukan keputusan tindakan. Bahwa tergugat tidak mencantumkan dasar kewenangan apapun dan dasar dalam menetapkan surat tersebut. Apa dasar kewenangan dia? Dua, apa dasar hukum atas terbitnya surat tersebut ya? Nggak jelas ya teman-teman ya. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP Pasal 17 Angka 2 huruf C, badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang ya, larangan bertindak sewenang-wenang. Bahwa tergugat diduga ya telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan surat yang tidak berada dalam kewenangannya. Undang-Undang 30 tentang AP lagi Pasal 46 angka 1 dan angka 2. 1. Badan pemerintah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum penetapan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. 2. Badan dan atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada 1 dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung bahwa tergugat diduga dengan sengaja tidak mau memberikan sosialisasi apapun kepada tergugat ya mengenai surat tersebut. Bahkan dia belum pernah bertemu dengan saya. Tergugat diduga sengaja tidak mau melakukan klarifikasi secara langsung kepada penggugat. Padahal kami ini belum pernah bertemu loh sebelumnya ya. Undang-Undang 30 lagi AP Pasal 52 ayat 1 huruf B dan C. Syarat syahnya keputusan meliputi B. Dibuat sesuai prosedur. C. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Tidak ada prosedur apapun yang dilakukan dalam surat tersebut, melainkan dibuat secara sewenang-wenang. Tidak ada substansi yang disampaikan kepada saya, bahkan saya tidak boleh menerima salinan surat tersebut. Kacau, kacau. 8. Undang-Undang AP Pasal 56 Angka 2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. B. Bawah ya, bahwa surat tersebut telah cacat hukum dan dapat dianggap keputusan yang batal dan dapat dibatalkan. Undang-Undang AP lagi pasal 66 ayat 1 ya, keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat 1 wewenang, 2 prosedur, 3 substansi. Menurut gua ya, surat itu sudah diduga cacat wewenang iya, cacat prosedur iya, cacat substansi juga iya, sehingga sudah batal demi hukum. Undang-Undang Nomor 30 Pasal 70 ayat 1 huruf C, keputusan dan atau tindakan tidak sah apabila C. Dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang. I. Satu ya, bahwa surat tersebut dibuat secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas sehingga dapat dianggap tidak sah atas terbitnya surat tersebut. 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP ya. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan tersebut menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan. Dan B. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada ya. Nah, menurut gua, surat tersebut dapat dianggap tidak pernah ada. 12. Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan AAUPB sebagaimana di atas, maka sudah sepantasnya lah Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan objek sengketa aku dan mengembalikannya seperti semula. Selesai. K. Permohonan penundaan bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, maka penggugat akan sangat dirugikan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan dipulihkan seperti keadaan semula, bahwa objek sengketa tidak dalam keadaan pembangunan dan kepentingan umum, bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ya Undang-Undang Petun, bahwa 4. Oleh karenanya, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara ini mengeluarkan penetapan penundaan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Petitum. Jadi petitumnya adalah apa yang lu inginkan, apa yang lu tuntut teman-teman ya. 1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat, ya, memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. 3.
dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat tersebut ya. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut dan atau menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan penggugat seperti semula dan juga seluruh hak-haknya. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Terakhir, gue menyampaikan bahwa gue akan melakukan pemberitahuan peliputan elektronik teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal baca aja deh. Intinya sih gue pengen ngerekam gitu ya. Gue pengen menyampaikan bahwa semua proses ini demi transparansi dan keadilan, gue akan melakukan proses perekaman. Nah, ini sudah standar ya teman-teman, tinggal lihat aja nanti bahwa gue akan merekam semua dan kita akan live teman-teman yang terbuka untuk umum semuanya ya. Oke. Udah, gue sudah tanda tangan ya, penggugat sendiri. Nah, oke. Semakin seru teman-teman ya. Jadi kita mesti paham teman-teman, pejabat pajak itu bekerja untuk siapa sih? Untuk kita semua teman-teman ya, bukan untuk diri dia sendiri. Artinya, kepentingan kita lah yang penting, bukan kepentingan pribadi dia. Kepentingan kita itu maksudnya apa? Kepentingan rakyat teman-teman ya, kepentingan masyarakat. Oke, kita masyarakat ingin transparan. Oke, sekarang dia kirim surat, surat itu tidak boleh dilihat oleh orang yang dituju oleh surat tersebut. Gila, luar biasa ya. Nah, tetapi kita nggak tahu ya, apakah hakim akan kali ini akan mengabulkan permohonan gua, karena kemarin kan petun yang pertama gue sudah dikalahkan, tetapi gue sedang perlawanan ya. Kali ini gue menggugat ulang, dan minggu depan kita gugat lagi teman-teman. Minggu depan kita gugat lagi gugatan ulang terhadap KPP Taman Sari, karena yang pertama kan kita dikalahkan ya. Kita menggugat ulang dengan materi yang lebih tepat ya teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Dan kita akan nantikan bagaimana persidangannya. Gue akan siarkan kepada teman-teman semua. Tujuannya supaya teman-teman bisa paham juga ya. Karena kan Anda juga masyarakat, Anda juga boleh menggugat ya. Jadi supaya lu tahu juga bagaimana cara prosedur untuk menggugat ke pengadilan TUN Tata Usaha Negara. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.